dan jadikan orang yang senantiasa diberikan kesempatan untuk sampai di bulan suci Ramadan dengan penuh keberkahan. Dan berikanlah kesempatan kepada kami untuk menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya, menyongsong kehadiran bulan Ramadan dengan keadaan yang terbaik, fisik yang terbaik, jasmani terbaik, rohani terbaik, dan insya Allah berbekalan dan kehidupan yang terbaik. Allahumma ya Allah ya Rabbana, Allahumma barik lana ya Allah fi Rajab wa Sa'ban wa balighna Ramadan wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana ya Allah fi umurina. Allahumma barik lana ya Allah fi ilmina. Allahumma barik lana ya Allah fi amalina. Allahumma barik lana ya Allah fi rizqina. Allahumma barik lana ya Allah fi auladina wa dhurriyyatina. Allahumma barik lana ya Allah fi ahlina. Allahumma barik lana ya Allah fi kulli khair wa fi kulli makan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana kabulkan doa dan permintaan kami, nasalkal ijabah bil barakah. Allahumma ya Allah ya rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nasalkal ijabah bil barakah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mari Bapak Ibu kita bacaan surah Al-Fatihah kita disertai dengan bacaan sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan kita ucapkan seluruh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu masih hidup? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Hidup dalam keadaan insyaallah penuh berkah, dalam keadaan di bulan yang penuh berkah, di bulan Sya'ban yang insyaallah lagi kurang lebih 28 hari lagi akan sampai di bulan Ramadan. Ya, bulan Rajab sudah terlewat, bulan diturunkannya perintah untuk sholat. Di bulan Sya'ban, bulan digerakkannya hati manusia untuk bersedekah. Bulan penuh cinta kasih sayang di bulan Sya'ban ini. Orang untuk berbagi, bersedekah bersama dengan sesama manusia, menjadikan dunia ini makin indah dan indah dinikmati secara bersama-sama. Menikmati dunia dalam keadaan bahagia. Mudah-mudahan kita istiqomah dan kita juga senantiasa gemar berjamaah. Berjamaah bukan hanya dalam hal sholat saja, tapi berjamaah dalam hal mendapatkan kesempatan menikmati ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita juga dijadikan ahli ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ibadah kita yang sesuai dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesuai dengan rujukan Al-Quran dan juga contoh dari uswatun hasanah kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita ungkapkan rasa bahagia dalam qalbu kita. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Ya Allah, minta Rabbi zidni ilma warzuqni. Insyaallah kita dalam keadaan baik, dalam keadaan yang penuh dengan rasa syukur, dijauhkan dari hal-hal yang bersifat malapetaka. Mudah-mudahan juga sahabat-sahabat kita yang saat ini sedang kebanjiran, ya,
di daerah Jawa Tengah, daerah Pati, Demak, Jepara sampai ke Grobogan itu sedang dilanda banjir. Ada yang sampai mobil di jalan juga sudah beberapa hari tidak bisa lewat karena memang jalan antara Jawa Tengah, Jawa Timur yang mulai dilewatinya atau jalan provinsi itu sedang banjir. Mudah-mudahan kita yang di sekitar kita ini tidak terjadi hal-hal yang menimbulkan bencana. Alhamdulillah di saum tahfidz Al-Quran sebelah kanan hadir, sebelah kiri ada yang nggak hadir di depan, alhamdulillah hadir. Di dunia maya sana, alhamdulillah hadir dari Bandung, Ahmad Widiadi bersama keluarga, dari Cirebon ada Ibu Dilda bersama keluarga, dari Ranca Ekek ada hadir Ibu Apis bersama keluarga, dan dari Cirebon juga hadir Ibu Dirin bersama keluarga. Tadi kelihatan sudah masuk Ibu Dewi, tetapi kelihatannya belum masuk kembali, dan Ibu Wis tadi sudah minta izin untuk tidak ikut hari ini. Baik Bapak Ibu, hari ini kita bahagia istiqomah berjamaah baca Quran, dan hari ini berada dalam hari-hari yang sangat tenang tentram. Tidak boleh ada kampanye-kampanye, gambar-gambar sudah dicopot, yang belum dicopot berarti bandel gitu ya. Jadi tanahan Bu, mana nu barandel punya gampang. Nu yang dipilih katanya kamarna naruna we narempel dina dinding-dinding urang ari geus-geusan teh dibaruka deui ngolotoran punya. Naudzubillah, mudah-mudahan nu kitu sopak pakai sopak punya jelemana dibere pendidikan yang benar oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan tentunya janji terhadap dirinya sendiri aja tidak bisa ngurus apalagi janji kepada orang lain. Yuk, hari ini kita tambahkan nikmat kita dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran, dan yang akan kita baca hari ini adalah surat Ali Imran. Surat Ali Imran mulai ayat ke-75. Mudah-mudahan kita baca hari ini 3 ayat ya. Kalau kurang nanti ditambah ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ahlil kitabi man in ta'manu biqawri yu'addi ilaika wa min man man wa minhum man i'tamanu bidinarin la yu'addi ilaika illa ma dumta alaihi qa'ima. ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون.
بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يحزنون. ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. صدق الله العظيم. Allahumma arhamna bil Quran. Dan yang kita baca ini menjadikan rahmat Allah Subhanahu wa taala sampai kepada diri kita, dan bacaan kita yang baiknya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bacaan kita yang salahnya diampuni dan diberikan kesempatan untuk terus-terusan makin gemar, makin cinta, makin suka baca Al-Quran, sehingga kita dari hari ke hari meningkat kualitas bacaan kita, baik secara jumlah ataupun secara kualitas, kita terus menambah bacaannya. Mari kita lihat tafsir Ibnu Katsir dari yang sudah kita baca, surat Ali Imran ayat 75 sampai ayat 77 yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Di antara ahli kitab ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya harta yang banyak, dikembalikannya kepadamu. Dan di antara mereka ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya 1 dinar, tidak dikembalikan kepadamu kecuali jika kamu selalu menagihnya. Yang demikian itu lantaran mereka mengatakan, tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang ummi. Mereka berkata dusta terhadap Allah padahal mereka mengetahui. Jadi Bapak Ibu, orang-orang yang dalam hal ini belum beriman, yaitu ahli-ahli kitab, belum mengimani Rasulullah Nabi Muhammad SAW dan Al-Quran,
Dimaksud di sini ahli kitab itu ahli-ahli baca kitab Taurat, Injil, Zabur. Jadi banyak Bu pada saat itu Pak ahli-ahli baca kitab. Ya, tapi sebagian dari mereka itu ada yang kitabnya sudah mereka tambah sendiri sesuai kepentingannya. Ya, bayangkan dari zaman Nabi Musa alaihissalam mungkin sekitar 3000-an tahun sebelumnya sampai dengan di yang namanya Injil sudah 600 tahun umurnya. Nah, mereka sudah mulai ada yang tidak otentik lagi dari ajaran-ajarannya. Nah, karena kalau otentik, kalau asli, kalau original, pasti tidak ada hal-hal yang negatif. Ya, mereka sudah tambah-tambah dengan nafsu atau selera atau syahwatnya sendiri. Ya, itu seperti itulah kondisi pada saat itu. Jadi ahli kitab ini ada yang ketika kita percayakan, dalam hal ini orang-orang muslim atau orang-orang yang selain mereka, selain ahli kitab itu mempercayakan harta benda kepada mereka, mereka pelihara. Ya, malah bisa jadi bertambah banyak karena apa? Karena ya, bahasa air nama direntenkeun. Nah, ya, dilipat gandakan. Jadi pada dan kalau nyimpan di ahli kitab ini 1 juta, maka oleh ahli kitab ini dipinjamkan kepada orang lain. Kalau 10% dipinjamkan, nah nanti pada dan dikasih 5%-nya. Jadi bertambah. Tapi mana yang lagi benar. Ya. Ayah gitu Pak. Ayah, sangat gitu. Bang. Jadi ayah nu ngaran bang ten nyokotan duit nu beunghar nya dibikin kanu butuheun tapi dibungakeun. Mungkin nu beungharna di tambahan. Jadi nu beunghar makin beunghar. Padahal masuk nyimpen duit di bank tara. Nyimpen atuh Pak 500 dari tidak kenceleng nanti dirinya. Nah, bang amal ya namanya. Ya. Jadi diceritakan di sini ada ahli kitab itu yang kalau kita menitipkan harta kepada mereka, maka malah bertambah, ditambahin. Tapi ada juga yang kalau kita nitip meskipun hanya 1 dinar, yang di orang benar 1 dinar, kurang lebih 4,5 gram emas, berapa harganya Bu sekarang? 4,5 juta ya. Nah, disimpan 1 dinar, ya. Mereka itu tidak akan mengembalikan kecuali kalau ditagih. Ini ahli kitab Bu ya, bukan orang-orang bawang, bukan orang-orang preman, bukan orang-orang yang biasa. Kenapa begitu? Nah, ini pertanyaannya. Karena ahli kitab itu banyak akal, banyak ekor. Nah, dan bayar antep lah, miskin nama balnya kawan dia, kan gitu punya. Nah, disebut itu jalma umi, orang yang tidak mengerti. Ya udahlah, tipu aja tipu. Nah, kalau yang banyak makin banyak, tapi kalau yang 1000 mah kagok lah, ngiswe. Gitu ya. Kira-kira Bapak Ibu ada yang punya tabungan di bank, tinggalnya saldonya adalah saldo minimal. Saldo minimal itu 500.000 kan, ayat 500.000, ayat 1 juta. Itu lalu kita ditarik dari ATM nggak bisa diambil. Mohon maaf ATM-nya. Saldo Anda tidak cukup, padahal nanti mesti buka kene duit di bank. Ya, asal gitu Bu. Itu. Ini contohnya begitu. Jadi lamun kamu butuhkan duit manungan boga 500.000 manehna teh nyopot teh teu mere, tapi lamun anu miliaran manehna wah malah ditawaran. Ya, saya ini paling sering di handphone saya tuh. Bapak silahkan tinggal klik aja Bapak saldo bertambah 20 juta. Langsung dibere. Nyawan kuring benghar. Di mana nyawan kuring benghar tina boga nomor handphone. Jadi nu boga nomor handphone teh jelema beunghar Bu. Ya, Ibu bukan nomor handphone, suka ada yang ngasih pinjaman, namanya pinjol. Tiba-tiba klik, silahkan Anda klik syarat dan ketentuan berlaku. Nah, saat itu kabita apa duit 20 juta langsung masuk ke rekening, tinggal klik. Dari mana tahu rekeningnya? Gampang. Tahu nomor telepon berarti tahu nomor rekening. Sebab di bank itu biasa kalau membuka rekening sekarang nulis nomor KTP dan nomor handphone. Nah, ya tinggal di klik, begitu klik itu artinya setuju ya. Nah, pada saat setuju bank bertambah duit kita, duit tabungan kita, kemudian bank juga akan memperlakukan kita sebagai syarat dan ketentuan dari si pinjol itu
pinjol Bu, kan penjol, pinjaman online. Minimumnya 2 juta dalam seminggu bisa jadi 4 juta. Ya. Tanpa syarat, pada dia asal klik. Nah, gitu ya. Baik Bapak Ibu. Tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang yang ummi. Jadi menurut ahli kitab, menipu orang bodoh itu tidak dosa, Bu. Ibu suka ngomong gitu nggak, Bu? Pirantuk sih atau yang ngomong dia dosa nggak, Bu? Seolah-olah dosa itu lalu dituntut. Ya, begitu. Jadi katanya menipu orang ummi itu tidak dosa. Ya. Mereka berkata dusta kepada Allah padahal mereka mengetahui. Nah, inilah yang disebut mereka itu ahli kitab itu pintar-pintar. Mengetahui bahwa membohongi orang itu tidak boleh. Ngibulin, nipu itu tidak boleh. Ya. Tapi mereka lakukan. Kenapa? Mereka punya argumen ke antep bodoh iya. Yang gitu punya. Nah, masa gitu Bu? Ke anak kan suka gitu. Nah, ini enak. Padahal eta teh obat. Ya sok itu Bu. Hati-hati teh Bapak Ibu teh penipu-penipu kelas ulun kepada anak-anaknya. Mau nusuk ai sare di eyong-eyong. Tina bobo. Tina bobo. Kalau tidak bobo digigit nyamuk. Itu teh ngancam Bu ke anak. Anak diancam kalau tidak bobo digigit nyamuk. Jadi anak nanti penakut guys gede nantinya punya. Terus Bapak Ibu gak usah teh ngebohongan anak pakai lagu bintang kecil di langit yang biru. Bener tuh. Poek mana ada bintang mana langit biru. Ibunya bener bintang nama kecil tapi salah. Oke, sama bintang teh gede punya. Jadi nipu teh ke anak ibu tehnya. Nah, ibu masa gitu Bu. Balonku ada 5, meletus balon hijau tinggal. Padahal anggar 5 kan, 5 kupes gitu Bu. Betul nggak? Benar nggak Bu? Balonnya 5, meletus 1. Balon tinggal berapa? Tetap aja 5, balon nama ayah. Nah, kan ada Bu. Benar kan? Jadi penipu-penipu kelas dulu punya. Ya, gitu ya. Jadi ini juga sama ahli-ahli kitab atau katakanlah mungkin usum sekarang orang yang merasa pinter suka minterin gitu aja. Ya, tenang Bapak ada saya. Kita pinter, keminter tapi belum lagi kacida punya. Nanti makan siang gratis. Ya, nanti makan siang gratis. Lamun ayat duitnya. Ya. Kemudian bukan demikian. Sebenarnya siapa yang menepati janji yang dibuatnya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Jadi Bapak Ibu di penegasan, kalau kita bisa baca ayat, bisa baca Quran, bisa Al-Quran, jangan merasa pinter kemudian pakai minterin orang. Pakai ngancam-ngancam orang. Awas neraka, kan gitu dia. Padahal manehna bukan panggulana kana neraka. Sebab apa? Manehna oge ya gitu. Membawa hati yang kotor itu bilang. Jadi di sini penegasannya bahwa yang namanya ahli kita melakukan itu karena mereka merasa dan baya antep orang ummi mah dibohongan oge tina naon gitu seolah-olah. Jadi cirinya tuh gitu Bu. Kalau kepada orang kaya, mereka itu dekat, kemudian harta orang kaya ini dilipat gandakan oleh mereka. Bunganya gede. Benar nggak sekarang kenyataan seperti itu? Kalau orang kaya, banyak duit, pengen banyak duit, simpen aja di bank. Membesar nggak duitnya? Benar nggak? Ibu belum pernah jadi orang kaya sih. Ya, ya, benar nggak? Tapi kalau orang miskin, nyimpen duit di bank, katakanlah nyimpennya udah 5 juta, diambil 4,5 juta, sudah diambil tiap bulan. Ya. Tiba-tiba mau diambil pakai ATM, sisanya tinggal saldo minimum. Saldo minimum ada yang 50.000 juga Bu. Jadi buka duit nanti kamar itu di BLT itu 600.000 ya di bank. Guys dicopot 550.000. Pas butuh 50.000 deh bisa diambil nggak? Enggak. Ini kelakuan seperti itu dari cerita dalam Al-Quran. Ada kenyataan sekarang. Saya yakin semua yang dapat BLT itu ya punya nomor rekening.
Tapi rekening itu tidak bisa diambil semua duitnya. Padahal kalau 50.000 kali sekian juta manusia, jadi sekarang berapa Bu duitnya? Gede enggak? Banyak enggak? Kemudian dia dipinjamkan ke Pak Teguh 1 juta, Pak Teguh dapat ngasih bunganya, umpamanya taruhlah bunga paling murah sekarang 11%, berarti setiap bulan bank itu dapat 110.000 kalau meminjamkan 1 juta. Ya, itu kalau sebulan. Terus ditambahkan bunganya itu ya kepada Pak Teguh dibebankan, diambilnya bunganya dari situ, kemudian berbunga lagi, berbunga lagi, berbunga. Yang pinjem suruh nambahan, yang minjemin bertambah. Yang minjemin yang kaya yang miskin. Nah, jadi lagu Bang Haji itu benar, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Itu punya ya, ada berapa Pak? Pak Teguh punya tabungan di bank? Benar. Berarti Bapak nggak dapat BLT. Kan harus ditransfer. Ya, harusnya ditransfer, tapi air ditunaikan. Ya. Nah, kayak di merek, kalau merek nantinya, kalau nggak bagi kan merek itu. Masuk merek tanah. Oh, negeri ini adalah negeri penuh dengan koruptor. Di mana-mana ayah Bu ya. Jadi namun Bapak Ibu teh terima 600.000 biasa nama sok mun aya rejehna pasihkeun anu bagi ke. Masuk gitu tanah. Lah,